Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang sangat mudah dibuat. Hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu diaduk serta dikukus. Hasil kuenya cantik banget. Kuenya mulus, rasanya juga enak, manis, gurih, legit, berpadu jadi satu. Tampilannya cantik dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Selain untuk jualan, kue ini juga cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara, cemilan untuk keluarga tercinta, ataupun isian snack box ya teman-teman. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan, tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan, tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan, garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Kalau semua bahannya udah kita masukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan kalau udah diaduk rata, selanjutnya saya masukkan santan sebanyak 1300 ml dan kita masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan bahan-bahannya larut. Santan yang digunakan ini adalah santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua dan saya kupas serta peras airnya. Tapi boleh kok diganti dengan santan instan yang ditambah dengan air. Serta gunakan santan kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya makin enak serta makin gurih dan aromanya semakin wangi. Kalau mau jualan supaya kuenya lebih awet dan tahan beberapa hari di suhu ruang, jangan lupa ya santannya kita panaskan terlebih dahulu dan kita biarkan dingin di suhu ruang, baru santannya boleh digunakan. Kalau bahan-bahannya udah larut semua dan udah tercampur rata, selanjutnya saya ambil wadah dan saya ambil sedikit dari adonan yang paling banyak, kurang lebih sebanyak 600 ml. Jangan lupa ya disaring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Kalau adonannya udah kita saring dan masukkan ke dalam wadah, selanjutnya berikan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna hijau muda. Supaya warna hijaunya lebih cantik dan menarik, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Tapi ini opsional saja sesuai selera ya teman-teman. Dan kalau udah diaduk rata, teman-teman bisa lihat kalau warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta menarik. Dan aroma kuenya semakin enak serta ada manis-manisnya ya teman-teman. Dan kalau udah rata, ini sisihkan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk wadah yang paling banyak, saya menambahkan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Ini saya larutkan terlebih dahulu dengan air panas supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang bergumpal. Ini kita aduk rata aja dengan sendok dan kalau udah rata dan udah larut semua, baru kita campurkan ke wadah adonan yang paling banyak. Supaya warnanya jadi lebih coklat dan lebih menarik serta lebih pekat, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Lalu kita aduk rata aja ya sampai semuanya tercampur. Dan kalau udah tercampur rata semua, adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, kurang lebih masing-masing sebanyak 600 ml. Ini sisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyangnya, saya gunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa ya, olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk adonan yang pertama saya masukkan adonan coklat terlebih dahulu yang kita bagi menjadi 2 tadi. Dan masing-masingnya 600 ml ya teman-teman. Jangan lupa disaring supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Nah, kalau udah adonan kita masukkan ke dalam loyangnya, langsung aja kita kukus kuenya. Gunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Jangan lupa ya, tutupnya alasi kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Ini akan saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata. Dikukus selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan yang pertama yang berwarna coklat udah set, kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya, kita masukkan adonan yang kedua yang berwarna hijau. Tapi jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata. Ini kita masukkan secara perlahan sedikit demi sedikit, baru kita masukkan adonan yang paling banyak sekaligus.
Tujuannya dimasukkan secara perlahan supaya adonan sebelumnya ini tidak bergumpal atau bergelombang ya teman-teman. Ini dikukus lagi selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan yang kedua udah set dan ini kita buka tutup kukusannya. Dan kita masukkan adonan yang selanjutnya, adonan yang ketiga, adonan yang berwarna coklat. Jangan lupa ya untuk diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Dan ini kita masukkan juga perlahan sedikit demi sedikit, baru kita masukkan adonan yang paling banyak. Dan ini kita kukus kembali selama 25 menit dengan api kecil aja supaya permukaannya rata, tidak bergelombang dan pecah-pecah. Ini dikukus sampai matang ya teman-teman. Setelah 1 jam saya kukus kuenya dan kuenya udah matang semua. Langsung kita buka tutup kukusannya dan kita keluarkan kue dari kukusan ya teman-teman. Dan kue ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang karena kalau masih panas adonannya masih sedikit lembek dan sangat sulit dikeluarkan dari cetakan. Ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang sampai agak memadat dan sedikit keras. Setelah beberapa jam, kuenya saya biarkan dingin di suhu ruang. Ini teksturnya juga agak memadat tapi tidak keras. Dan udah juga saya keluarkan dari cetakan. Dan bisa terlihat ya, kuenya mulus serta permukaan atasnya rata dan tidak bergelombang. Lalu, saya siapkan pisau potong kuenya. Jangan lupa ya, alasi plastik wrap ataupun olesi dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Ini potong-potong aja kuenya dan setelah dipotong kuenya bisa disajikan bersama keluarga tercinta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tekstur kuenya ini sangat mulus, perlapisannya juga rapi banget, permukaan atasnya juga tidak bergelombang, dan ketika saya potong kuenya, berasa banget kalau kue ini lembut banget. Untuk potongnya ini sesuai selera ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di rumah pengen coba-coba jualan, coba deh gunakan resep yang satu ini karena sangat mudah dibuat. Dan dari satu loyang ini bisa dapat sebanyak 30 slice. Dan tergantung bagaimana cara kita memotong kuenya ya teman-teman. Untuk tekstur kuenya ini sangat lembut, tapi agak sedikit lengket ya teman-teman karena kita menggunakan tepung ketan. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, santannya berasa banget, gurih, aromanya juga wangi. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk dijadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.